saya ini pemimpin yang tidak bisa ditekan-tekan. Bagaimana PSSI bersama Liga melakukan perbaikan match fixing, itu tekanannya jauh lebih berat gitu. Ya. Tetapi kalau kita lihat Liga 1 sekarang bisa berjalan dengan baik, saya belum dengar yang alarm bunyi masih di Liga 2. Ya. Tapi apa yang kita perbaikin di Liga 1 itu ya tentu dengan adanya VAR, dengan ada kepemimpinan pelatih yang juga bisa dipercaya, itu kita lakukan gitu. Nah Liga 2 menyusul tahun depan, kita juga akan ada sistem VAR. Jadi saya rasa saya bukan tipe pimpinan yang takut ditekan-tekan. Saya percaya apa yang kita jalankan untuk kebaikan semua. Kita kerja lillahi ta'ala, ya insya Allah. Ya saya rasa apa yang kita kerjain sekarang juga tentu semuanya dimudahkan kalau Allah Subhanahu Wa Taala bisa membantu ini semua gitu. Tapi intinya ya kita harus kerja keras, tidak bisa hanya menerima keadaan dan mengharapkan hasilnya bagus. Saya rasa tidak ada. Ya kita harus kerja keras, kita berdoa, diberikan kemudahan, itu insya Allah hasilnya baik gitu. Ya, Pak Marji, Coach Sintayong tanda tangan surat terimanya. Nah tentu nanti antara lawyer dan lawyer akan bicara untuk follow up kompensasi yang sesuai dengan nilai kontraknya gitu. Ya. Pertandingan yang kita ikutin ya pasti ada evaluasinya. Tadi saya bilang kan kita melihat dari pertandingan Indonesia-China. Memang dipikir terlalu ambisius tapi tidak karena kita menghitung strategi-strategi atau target-target angka-angka kemenangan itu kan kita sudah hitung waktu itu. Ya, gimana kalau kita waktu itu kalah dengan Saudi? Ada press conference hari ini enggak? Ya, nggak usah diomongin, udah pasti gagal Piala Dunianya. Karena poinnya sudah tidak ada. Justru di 4 pertandingan berikutnya ini ya kita berharap kita menimba poin gitu. Jadi sekecil apapun yang menjadi tentu ini kita harus perbaikin. Itu yang kita harapkan. Ya. Tapi saya mengapresiasi berita-berita seperti yang di New York Times, juga ditulis oleh beberapa media luar negeri yang menyatakan bahwa pembangunan tim nasional Indonesia sudah ke arah yang baik. Dengan mensinkronisasi semua kepentingan di atas segalanya sehingga program ini transparan. Karena itu banyak sekali pemain-pemain berkualitas yang bergabung. Itu yang saya apresiasi. Kalau saya lihat memang dinamika ini cukup kompleks. Kalau saja waktu itu kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa mungkin kurang baik juga. Tetapi kita sudah dirasakan sejak pertandingan, bahkan sebelum pertandingan Indonesia melawan China. Ya, cuman waktunya terlalu mepet waktu itu. Waktunya terlalu mepet dan ya yang terbaik ya hari ini. Karena kita masih punya waktu hampir 2,5 bulan untuk persiapan. Karena saya juga tidak mau ya mengambil sebuah keputusan yang membuat tentu keadaannya tidak baik. Nah, cuman dengan segala evaluasi perhitungan, waktu 2,5 bulan ini cukup. Ya, tidak tergesa-gesa hanya pada saat waktu dinamika yang terjadi Indonesia lawan China waktu itu. Itu kemarin saya mendapat izin dari Bapak Presiden, walaupun gimana kan saya menteri ya. Jadi kalau traveling ke luar negeri saya izin, saya mendapat kesempatan 5 hari kemarin ke sebuah negara di Eropa untuk buka warung istilahnya, ya, interview dan lain-lain. Dari tanggal 25 sampai 30. Kesempatan itu yang saya lakukan karena memang dalam menginterview pelatih itu tidak bisa dilakukan melalui video conference karena tidak dapat chemistry-nya. Harus berduduk one on one dan bahkan sebenarnya yang saya tawarkan juga sengaja itu tanggal 25. Yaitu hari Natal sebenarnya. Bukan saya tidak menghormati
hari besar, cuman itu bagian kita juga mengetes keseriusan dan komitmen. Dan saya mendarat jam 6.10 pagi, jam 10 udah buka warung istilahnya. Ya dari 3 pelatih ada 1 yang datang. Nah itu yang saya lihat, wah ini poinnya lebih. Gitu, karena walaupun habis interview, dia pulang lagi ke negaranya. Ya karena hari Natal kita harus hormatin itu. Dan saya juga tidak mau memakan waktu, biasanya interview 2 jam, 2,5 jam cukup saya rasa. Kalau saya bicara detail mengenai dinamika ya saya rasa itu bukan hal yang perlu saya ceritakan detail. Takutnya nanti tadi hubungannya baik-baik kok. Ya saya respect Coach Sintayong, hubungannya baik gitu. Dan sepertinya tadi dilaporkan juga menerima dengan baik. Dinamika itu ada, tapi saya nggak mau bicara detail. Malah nanti menjadi dispute seakan-akan habis manis pah dibuang gitu loh. Ya saya nggak mau dalam itu. Karena apapun yang sudah dilakukan semua baik. Ya, dan saya berprinsip tidak mungkin tim nasional kita sampai sini mau yang putri, yang muda-muda, yang U17, U19, U23 tanpa program ya yang PSSI punya. Tapi PSSI menyadari tanpa pelatih yang baik tidak mungkin punya tim nasional yang baik. Tetapi tanpa kualitas pemain ya mau programnya baik, pelatihnya baik ya nggak jadi apa-apa. Karena pemain menjadi sebuah kualitas yang penting. Ya, Manchester City tanpa Rodri kalah melulu tuh. Ya, cuma 1 Rodri padahal. Nah, artinya apa? Ya memang ketiga balancing antara program, pelatih, dan kualitas pemain ini ya harus punya keseimbangan. Tidak bisa satu dan lainnya yang lebih menonjol gitu. Ya, jadi ini menjadi satu kesatuan gitu. Coach Indra, Coach Nova juga ditargetkan Garuda mendunia. Kenapa setelah lolos AFC kita targetkan mereka untuk bisa qualified di kejuaraan dunia U17, U20. Nah nanti memang untuk tim pelatih itu di dalamnya ada komponen pelatih U23. Ya, jadi nanti kalau diumumkan nanti biar aja tanggal 12 itu ada pelatih kepala, ada beberapa asisten dan ada 1 asisten untuk U23. Ya, tetapi mempunyai program yang sama U23 dan senior. Nah, memang kuncinya ketika kita ingin punya filosofi sepak bola seperti Jepang ataupun beberapa negara lain ya kita perlu waktu. Itulah kenapa diperlukan technical director nanti. Cuman ya memang tidak mudah juga mencari technical director karena memang ya ini perlu pendalaman daripada detail daripada persepakan bola Indonesia. Cuman yang menarik, yang salah satunya saya titipkan bahwa selain target ya saya juga titipkan bahwa filosofi sepak bola ini mesti dibangun dari senior dan U23 dan itu disanggupi tentu dengan waktu-waktu juga perlu support dari banyak pihak tentunya. Para pelatih yang saya interview sudah mengerti targetnya. Dan beberapa juga yang punya nama di dunia sepak bola tidak mungkin bergabung ke sebuah negara hanya sekedar mencari kerjaan. Ya, tetapi mereka pasti mempunyai target personal ya di mana tentu ingin menjadi bagian sejarah legacy yang kita miliki gitu. Yaitu lolos ke Piala Dunia.